AST 1975 saya sudah punya istri, rencana King Sui. Hanya setelah benar-benar mengatakannya dengan lantang, King Sui menyadari bahwa itu terdengar salah. Namun, sebagai dokter, tidak ada diskriminasi gender terhadap pasien. Bei Ming Sue sedang berjuang. Dia memiliki masalah ini selama berabad-abad dan tidak terselesaikan setelah menemui beberapa dokter wanita. Awalnya, dia percaya bahwa itu akan sembuh dengan mudah. Seiring berlalunya hari, dia menyerah untuk mengobatinya. Dia terkejut bahwa penyembuhan diri tidak berlaku untuk penyakit ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak seharusnya memiliki penyakit ringan seperti ini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus meminta King Sui untuk merawatnya. Lebih penting lagi, dia bertanya-tanya apakah King Sui bisa menyembuhkannya. Akar penyebab gejala Anda adalah konstitusi tubuh. Itu akan sembuh pada akhirnya dengan atau tanpa pengobatan. King Sui berkata setelah mengetahui masalahnya. Sembuh tanpa pengobatan. Bei Ming Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu mungkin belum menikah. Ketika Anda menikah, melalui harmonisasi Yin Yang, gejala Anda akan sembuh secara alami. Bahkan King Sui merasa bahwa dia bersikap kasar setelah mengatakan itu. Dia benar-benar lupa tentang identitasnya begitu dia mulai berbicara tentang Art of Healing. Setelah menyemburkan kata-kata, dia segera menyesalinya. Dia menggosok kepalanya dengan canggung dan menatap wanita yang menatapnya dengan marah dan malu. Saya terus terang, aku tidak bermaksud menyinggungmu, King Sui berkata dengan polos. Bei Ming Sue tahu apa yang dia katakan adalah kebenaran. Seorang dokter wanita pernah mengatakan hal yang sama. Namun, dokter wanita tersebut tidak memberikan solusi alternatif selain itu. King Sui, di sisi lain, memang mengatakan ada opsi alternatif. Berhenti mengatakan itu, ya. Apa cara penyembuhan lainnya? Bei Ming Sue menundukkan kepalanya sedikit, jantungnya berdetak kencang. King Sui mengamati wanita yang tidak bisa didekati dan mulia ini. Dia masih seorang wanita terlepas dari statusnya. Dia terlihat sangat menggoda saat dia malu. Itu memberikan dampak visual yang unik pada status mentalnya. Perawatannya sederhana. Itu hanya beberapa tusukan jarum. King Sui tersenyum. Lalu, bisakah kamu mengobatiku? Aku akan membayar. Bei Ming Sue mengangkat kepalanya dan berbisik. King Sui menyeringai, tidak akan lama. Anda tidak perlu membayar. Perawatan saya sangat berharga. King Sui merasakan denyut nadinya, sentuhan lembut di pergelangan tangannya yang lembut mengejutkan King Sui. Faktanya, ada banyak wanita di sekitar King Sui yang sebanding dengan Bei Ming Sue dalam hal kulit dan penampilan. Tetap saja, Bei Ming Sue memiliki karisma luar biasa yang memengaruhi King Sui. Wanita ini memiliki tubuh yang baik, sangat murni dan bebas dari najis. Dia juga kepala istana abadi yang telah mencapai tahap akhir ketuhanan lapisan ketujuh. Terus terang, dia lebih kuat dari King Sui. Ini adalah tubuh roh Xiantian. Dia telah dikaruniai bakat rohani. Oleh karena itu, tidak mengherankan untuk memiliki kekuatannya saat ini. King Sui hanya menusuk beberapa jarum dan mentransfer 9 yang Qi melalui akupuntur. Setelah menyelaraskan Qi dingin, itu akan sembuh secara alami. Namun, King Sui tidak perlu menyebutkan mekanisme perawatannya. Dia membantunya memperbaiki organ internalnya, yang berbagi makanan seperti 5 elemen yang saling berhubungan. Setelah salah satu dari mereka turun, itu selanjutnya akan mempengaruhi satu sama lain. Bei Ming Sue merasa tubuhnya menjadi hangat dan nyaman. Meskipun terlalu dini untuk mengatakan apakah itu dapat disembuhkan, dia menganggap hasilnya positif. King Sui berhenti tidak lama kemudian. Pak, King, saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke domain es utara ini. Apakah Anda di sini untuk, mungkin, mengunjungi putri Anda? Bei Ming Sue bertanya sementara King Sui menarik jarum emasnya. Sayangnya, saya tidak. Saya mencari Five Tiger Immortal Sex. Pernahkah Anda mendengarnya? King Sui bertanya langsung. Sekte Abadi 5 Harimau. Ada terlalu banyak sekte abadi dan istana abadi di benua utama. Saya belum pernah mendengarnya sampai sekarang. Mungkin akan ada banyak sekte abadi 5 harimau atau istana abadi 5 harimau di masa depan. Bei Ming Sue menggelengkan kepalanya. King Sui tidak menaruh banyak harapan. Kamu di sini untuk menemukan sekte abadi 5 harimau. Bei Ming Sue terus bertanya. Tidak terburu-buru untuk menemukan sekte abadi 5 harimau. Itu tidak bisa terburu-buru. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya lakukan selain berjalan-jalan. Saya telah mendengar bahwa dunia 9 benua yang sebenarnya ada di sekitar sini, jadi saya di sini untuk melihatnya. King Sui menjawab pertanyaan Bei Ming Sue dengan lugas. Ini bukan dunia sebenarnya dari 9 benua di sini. Itu hanya perbatasannya. Domain es utara besar. Kekuatan di sekitar 9 benua dulu terlihat di sini.
Mereka mewakili benua mereka sendiri, tetapi tidak jelas kapan mereka menghilang. Mungkin, karena peningkatan kekuatan dan cakrawala, tidak ada batasan tanah dan wilayah lagi. Bei Ming-sue menjelaskan kepada King Sui. Mendengarkan itu, King Sui tergerak. Domain es utara seharusnya ada di suatu tempat di sini. Selain itu hampir tidak dianggap sebagai dunia sebenarnya dari 9 benua. Bukankah ini wilayah yang dia cari? Bei Ming-sue sudah berada di tahap akhir ketuhanan lapisan ketujuh, tapi dia masih berada di domain es utara ini. Nona Bei Ming, apakah Anda tahu dunia sebenarnya dari 9 benua? King Sui penasaran. Itu lebih berkembang dan kaya di sana tetapi penuh dengan sekte dan keluarga besar. Peluang dan bahaya ada di mana-mana. Konflik terjadi di semua tempat. Seseorang bisa dihancurkan oleh kesalahan kecil apapun. Namun, ada sesuatu yang baik tentang itu. Mereka tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah biasanya. Mengapa Anda tidak pergi ke sana, Nona Bei Ming? Kamu seharusnya bisa berada di sana dengan kekuatanmu saat ini. King Sui mengajukan pertanyaan yang tidak jelas. Di domain es utara, kekuatanku sudah cukup. Itu pasti di peringkat tertinggi. Tapi, ada banyak orang yang lebih kuat setelah saya sampai di sana meskipun cukup. Di sana sama sekali tidak aman. Bei Ming-sue menjawab. King Sui mengerti apa yang dia maksud. Bei Ming-sue terlalu cantik. Dia akan mengundang masalah yang tidak perlu karena dia pasti akan menarik banyak orang dengan kecantikannya di sana. Dia tidak bisa berdiri di sana dengan kekuatannya saat ini. King Sui bisa menjadi tandingannya dalam pertempuran yang sebenarnya, tapi tidak apa-apa untuk menetap di sini dulu. Mungkin, klan King bisa menjadikan ini markas kedua mereka di masa depan. Kemudian, dia mungkin bisa membawa keluarganya. Kau telah menyembuhkanku. Bagaimana saya harus berterima kasih? Bei Ming-sue bertanya. Sayangnya, saya sudah punya istri. King Sui menjawab, tampak tertekan. Bei Ming-sue tiba-tiba memiliki keinginan untuk memukulnya. Dia terdengar seolah-olah dia bersedia menawarkan dirinya kepada seseorang yang tampak seperti pria yang baik dan tidak bisa menerimanya demi keluarganya. Baiklah, hanya bercanda. Putri saya masih membutuhkan perawatan Anda di sini. Saya akan berada di domain es utara untuk beberapa waktu. Mungkin saya akan memiliki klinik di sini. King Sui berdiri dan berkata. Oh, kamu bisa membuka klinikmu di Northern Snow City. Aku akan mencarikan tempat untukmu. Bei Ming-sue diusulkan. Kita lihat saja nanti. Saya akan datang ke kota salju utara jika saya tidak dapat menemukan tempat yang bagus, oke. Bagaimana apanya? Apakah kota salju utara seburuk itu? Bei Ming-sue tidak bisa berkata-kata. Baiklah, aku harus pergi. Aku mungkin perlu merepotkanmu lain kali. Menyaksikan bayangan King Sui menghilang di kaki gunung, Bei Ming-sue mengatur ulang pikirannya dan kembali. Pria ini aneh dan kuat. Dia bisa merasakan kekuatan King Sui dan itu hampir mencapai tahap akhir dari ketuhanan lapisan ketujuh. Meskipun dia tampaknya lebih lemah, dia memiliki perasaan bahwa pria ini luar biasa. King Sui berkeliaran di sekitar kota salju utara setelah pergi. Dia berencana untuk memiliki Imperial Cuisine Hall di sini. Karena dia memutuskan untuk menjadi dokter kekaisaran, sangat penting untuk memiliki aula masakan kekaisaran di tempat ini. Namun, King Sui punya alasan untuk keengganannya untuk membuka di kota salju utara. Begitu Imperial Cuisine Hall-nya mendapatkan popularitas, itu akan menarik prajurit yang kuat dan ketika mereka bertemu Bei Ming-sue, masalah kemungkinan akan terjadi. Oleh karena itu, King Sui tidak berencana untuk membuka aula masakan kekaisarannya di kota salju utara. AST 1976 Kota Sang Agung, dibuntuti oleh Chi Demon Inheritor. Klan Kiao terletak di kota Dazang. King Sui acuh tak acuh terhadap klan Kiao. Dia tidak memiliki kesan buruk terhadap mereka tetapi dia juga tidak menyukai mereka. Namun, jika King Sui harus memilih antara kota salju utara dan kota Dazang, dia akan memilih kota Dazang. Ada kios yang menjual peta di depan, tempat King Sui membeli peta kota. Bahkan, dia akan mendapatkan peta kemanapun dia pergi. King Sui melihat peta, fokus pada domain es utara. Hanya wilayah domain es utara yang digambar secara detail. Tempat-tempat lain hanya memiliki nama mereka tertulis. Bahkan seluruh benua hanya dinyatakan tanpa memberi label negara. Domain es utara adalah kotak yang tidak beraturan. Bahkan, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai bentuk persegi. Kota salju utara, kota Dazang, dan kota Siyun semuanya berada di tengah. Ada pegunungan besar di wilayah selatan, terbentang di domain es utara. Pegunungan ini adalah Gunung Daji. King Sui tahu bahwa itu dianggap sebagai dunia sebenarnya dari 9 benua di utara Gunung Daji sekarang.
Gunung Daji menempati sepertiga wilayah selatan di domain es utara. Sementara itu, kota Salju Utara, kota Siun, dan kota Dazang menempati hampir setengah dari area tersebut. Itulah mengapa Bei Ming-sue mengatakan bahwa itu hampir tidak dianggap sebagai dunia sebenarnya dari 9 benua. Wilayah es utara juga dikenal sebagai negeri es utara. Namun, benua Haohan terlalu luas. Tidak seperti benua lain, itu hampir belum dijelajahi di sini. Tidak ada yang bisa melakukan perjalanan ke seluruh 9 benua. Jadi, ada lebih dari 81 negara di sini. King Sui melihat peta di tangannya dan menyaring nama-nama kota. Dia membeli buku geografi juga. Itu datang dengan peta dengan deskripsi kota dan beberapa daratan. Deskripsinya tidak menyeluruh, tetapi memadai, termasuk banyak hal seperti Great Sang City. Sebagai kota dengan pedagang dan pengusaha terbanyak, toko-toko ada di mana-mana. Itu kaya akan sumber daya dan produk dengan berbagai ramuan berharga. Itu adalah sumber utama barang impor ke banyak tempat. King Sui ingin memeriksa kota Great Sang ketika dia melihat ini. Karena itu adalah salah satu kota paling berkembang di wilayah es utara, akan ada banyak sekali toko dan barang berharga. Itu memiliki prajurit paling banyak yang juga terkuat. Rumor mengatakan bahwa beberapa tanah teritorial khusus di Great Sang City dijajah oleh beberapa sekte besar. Itu juga salah satu kota paling kuat di domain es utara. Tumbuhan dan buah-buahan yang berharga ditanam di tempat-tempat dengan vena spiritual dan mata air spiritual. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti itu biasanya akan dijajah. Tidak hanya orang akan membangun sekte di sana tetapi mereka juga akan memiliki tumbuhan di sekitarnya juga. Pembunuhan dan perampokan harta karun sering terjadi. Beberapa sekte bahkan musnah. Keesokan harinya, setelah semua orang menyadari perubahan sekte sebelumnya, mereka akan tahu persis apa yang telah terjadi. Ini adalah dunia 9 benua di mana yang cakap akan memimpin. Seseorang hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kurangnya kekuatan jika mereka terbunuh suatu hari nanti. King Sui dengan cepat membaca beberapa kota dan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kota Great Sang. Awalnya, dia berencana untuk menetap di kota Siun. Sekarang, Great Sang City terdengar lebih cocok. Dia bisa dengan mudah mendekati beberapa prajurit yang sangat kuat di sana tanpa kehilangan dirinya di dalamnya. Great Sang City terletak di timur laut dari domain es utara. Itu terkait dengan domain lautan es utara dan padang es utara. Seseorang harus melewati Great Sang City untuk mencapai dua tempat ini. Itu juga kota terdekat dari kedua tempat itu. King Sui bukanlah orang yang suka menunda-nunda. Dia segera memulai perjalanannya. Setelah memperkirakan jarak, dia menggunakan 9 langkah benua. Kota Sang yang hebat. Memasuki kota, King Sui tahu itu adalah kota Great Sang. Itu jelas satu tingkat lebih tinggi dari kota Salju Utara dan kota Dazang. Menurut buku itu, mereka memiliki 4 musim yang berbeda. Namun, itu tidak sepanas kehidupan sebelumnya, dan tidak terlalu dingin ketika menjadi dingin. Namun, kadang-kadang masih sangat dingin. Tingkat arus pengunjung sangat tinggi di sini. Sekilas, kerumunan itu terdiri dari orang-orang dari berbagai status dan wilayah, mulai dari warga biasa hingga bangsawan. Bangunan di kedua sisinya tinggi dan kokoh dengan fondasi besar. Mereka tampak sangat stabil. Toko-toko dan gerai-gerai berjajar satu demi satu, tampaknya sangat terorganisir. Misalnya, satu baris hanya mencakup perusahaan perdagangan jamu, baris lain hanya mencakup perusahaan tekstil, dan baris berikutnya hanya mencakup toko pandai besi yang memalsukan senjata. Patung Dewa Sang. Berjalan melintasi beberapa jalan dan tanah, King Sui datang ke patung batu raksasa. Itu ditempatkan di tengah persimpangan jalan, tingginya sekitar 500 meter dan sangat besar. Itu diukir dari satu bagian utuh batu, batu ajaib Whitehead. Itu tidak terlalu berharga tetapi sangat keras dan tidak mudah terkikis. Patung Dewa Dagang melambangkan Dewa Dagang. Dalam legenda, dia adalah seorang prajurit yang kuat yang berasal dari klan Sang. Namun, para pedagang tidak dihargai setinggi para pejuang di benua utama. Dengan demikian, ia dibesarkan dan dilatih oleh keluarga untuk menjadi pejuang yang kuat dan memastikan operasi normal perusahaan perdagangan mereka. Dewa perdagangan meninggalkan rumahnya untuk berlatih dan berkeliling untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, dia kembali ke rumahnya hanya untuk menyadari bahwa keluarganya telah musnah setelah dia berhasil dalam pelatihan. Kejadian itu sangat mempengaruhi dirinya. Dia segera mengalami transformasi besar. Dia mencapai level baru yang tinggi dan terobosan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat yang sama, dia belajar banyak pelajaran dan menyadari. Kemudian, ia kembali dan menjadi seorang pengusaha. Bisnisnya semakin besar dan besar hingga akhirnya, ia menjadi dewa dagang yang agung. Sekarang, klan Sang masih merupakan keluarga terbesar di sini.
Mereka memiliki kekuatan luar biasa dengan kekayaan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Klan Sang adalah keluarga besar dari warisan lama. Itu tertulis di buku. King Sui hanya membaca sekilas. Tidak masalah jika dia mempercayai cerita itu karena tidak perlu mempertanyakan keasliannya. Poin kuncinya adalah bahwa klan Sang adalah keluarga besar di kota Great Sang. Sambil berjalan, King Sui memperhatikan deretan klinik. Tampaknya jauh lebih berkembang daripada tempat lain. Apalagi di sekitarnya juga terdapat deretan perusahaan dagang jamu. Setelah konsultasi medis, mereka bisa mendapatkan obat-obatan dan jamu di sana. Tiba-tiba, King Sui merasakan bahwa dia sedang dibuntuti. Dia pura-pura tidak memperhatikan dan menggunakan indera spiritualnya. Menggunakan indera spiritualnya yang kuat, dia menemukan target yang melongo ke arahnya. Itu adalah pria kurus dan kecil, tampaknya setengah baya. Dia berdiri sambil melengkungkan punggungnya dengan aneh. Sosoknya hampir menyatu ke udara sambil berdiri di sana. Pada saat itu, King Sui merasakan aura yang akrab. Chi pewaris setan. King Sui terkejut saat dia melangkah maju dengan tenang. Dia sama sekali tidak tahu tentang lawan atau mengapa orang ini akan mengejarnya. Mungkinkah lawan sudah menyadari identitasnya dan ingin membunuhnya? Pewaris Raja Iblis dan pewaris Dewa Pertempuran adalah musuh. Itu adalah pertempuran hidup dan mati. Ini adalah akar dari warisan. King Sui menuju ke jalan utama. Di sini relatif lebih tenang. Itu jauh lebih damai daripada jalan-jalan sebelumnya karena tidak di pinggir jalan. Kemudian, King Sui melompat ke arah pria kurus yang mengikutinya. King Sui cepat, tetapi pria itu juga tidak lambat. Dia menghindar dengan cepat. Dia terkejut bahwa King Sui telah memperhatikannya karena tangkai tak terlihatnya sudah berada di level dewa kecil. AST 1977 khusus untuk Assassin's Restraint, Klan Sang. King Sui berlari lagi setelah lawan menghindar, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penglihatan surgawi. Tangan penangkap naga. Secara bersamaan, King Sui terus berlari ke depan dan meninju bahu pria itu tanpa ampun. Bang! Pria kurus itu dibuang sambil memegang belati di tangan. Dia menganga pada King Sui, tampak terkejut, dan menghilang seperti roh. Ekspresi King Sui tetap tidak berubah. Di bawah teknik penglihatan surgawi, setiap pembunuh tersembunyi akan terungkap. Tanpa melihat sekeliling, King Sui sudah tahu di mana si pembunuh berada. Dia hanya menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi lawan dan sekarang, dia menebak dari mana lawan itu berasal. Mengapa dia dibuntuti saat tiba di kota Great Sang? Pembunuh itu bergerak sekali lagi, menusukkan belati tajamnya ke leher King Sui. King Sui membalikkan tubuhnya dan membuat satu langkah besar ke kiri, memberikan serangan siku. Gerakan ini cepat dan tepat. Itu benar-benar di luar dugaan si pembunuh. Serangan siku King Sui mengenai acu poin utama di dada si pembunuh. Meskipun tidak bertenaga penuh, darah masih menyembur keluar dari si pembunuh. Tepat saat dia diusir, King Sui berdiri di depannya dalam sekejap dan meraih lehernya. Katakan padaku, kenapa kau membuntutiku? King Sui berkata dengan nada dingin. Kamu adalah pewaris Dewa Pertempuran. Pembunuh itu tampak pucat. Siapa yang memintamu untuk mengikutiku? Saya dari klan Sang. Saya harus menjauhi setiap orang asing atau pria yang mencurigakan dan alasan mereka datang ke sini. Pria ini tidak menyembunyikan apapun. King Sui bisa merasakan bahwa dia jujur. Selain itu, King Sui baru saja tiba di kota Great Sang dengan jatuh dari langit. Karenanya, dia menilai itu bukan seseorang dengan motif lain. Pria ini seharusnya ada di sini hanya untuk mengumpulkan informasi. Bukan masalah besar jika dia berasal dari klan Sang. King Sui sangat ingin menghabisi lawan, tetapi begitu dia melakukan itu, klan Sang mungkin akan mengetahuinya. Pada saat itu, dia akan memiliki konflik dengan klan Sang. Pria itu tampaknya adalah orang penting di klan Sang. Dia sangat kuat tetapi dia juga ditahan oleh King Sui. Dia dikalahkan dengan mudah. Pria kurus itu sangat tercengang saat ini. Sebagai Cidemon Inheritor, dia telah membunuh banyak orang yang lebih kuat dengan belatinya. Dia cepat dalam kegelapan dan menari-nari di ujung pisau. Hidupnya berbahaya dan menggairahkan. Dia telah berjalan selama bertahun-tahun tanpa terluka. Di luar dugaannya, dia dikalahkan oleh seseorang yang terlihat muda. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. King Sui menatap pria itu. Saya telah membunuh banyak orang, tetapi saya tidak pernah membunuh warga negara manapun. Klan Sang bukanlah keluarga jahat, jadi aku hanya membunuh mereka yang pantas mendapatkannya. Paling tidak, mereka yang terlibat, ucap pria kurus itu pelan. Pembunuh itu memiliki pengamatan yang tajam. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah memahami sesuatu di mata King Sui, meskipun tidak mengetahui kepribadiannya.
Dia telah menganalisis dengan cepat dan mengatakan itu tanpa ragu-ragu lagi. Saya baru di sini, berpikir untuk membuka klinik. Namun, saya tidak akrab dengan tempat ini dan saya tidak ingin meminta bantuan. Dapatkan saya tempat yang tidak terlalu jauh. King Sui menuntut setelah berpikir. Senior, tidak masalah. Pria kurus itu tahu dia aman untuk saat ini dan semuanya bisa dinegosiasikan. King Sui melepaskan tangannya dan mengetuk beberapa titik di tubuh pria itu. Rasa sakit pria kurus itu sangat berkurang, wajahnya yang sebelumnya pucat dan tubuhnya yang berkeringat terasa seperti di surga. Seluruh tubuhnya ditenangkan sekaligus. Aku tahu kamu adalah Chi Demon Inheritor. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Ingat saja kata-kataku. Saya berharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tidak peduli siapa kamu. King Sui berkata sambil membiarkan dia memimpin. Aku tahu. Jangan khawatir, senior. Saya tidak akan pernah berani menyinggung Anda lagi. Pria itu hormat dan patuh. Dalam pikirannya, King Sui adalah monster tua yang menakutkan. Juga, jangan menyebutkan sepatah kata pun tentang kejadian hari ini. Atau yang lain, saya akan menyalahkan semuanya pada Anda. Anda dapat meninggalkan kata-kata saya. Anda bahkan bisa mengabaikannya. Petik 2. Aku tidak akan. Aku pasti tidak akan. Jalan Yusan. Itu adalah salah satu jalan terbesar dan tersibuk di Great Sang City. Jalan Yusang mungkin bukan yang paling ramai, tapi itu pasti yang berperingkat tertinggi. Kualitas barang di sini jauh lebih baik dan orang-orang di Jalan Yusang semuanya kaya. Bangunan tampak megah dan toko-toko didekorasi dengan mewah. Senior, saya punya kamar kecil di sini. Semoga kamu tidak keberatan. Sepanjang perjalanan, King Sui mengetahui bahwa pria kurus itu bernama Lang Chi. Saat ini, Lang Chi sedang menunjuk ke sebuah pintu sambil berbicara dengan King Sui. Rumah itu tidak terlalu besar. Ada 2 kamar besar. Itu sedikit lebih dari 50 meter persegi tetapi sangat tinggi, setinggi sekitarnya. Ini adalah toko perdagangan herbal butik skala kecil. Apakah toko ini milikmu? King Sui bertanya. Mulut Lang Chi berkedut sebelum dia menjawab dengan senyum palsu. Ya, itu milikku. Hanya bisnis kecil. Aku ingin tahu apakah klan Sang tahu tentang itu. King Sui bertanya lagi sambil menyeringai. Mereka tidak tahu. Saya membeli ini sendiri. Lang Chi berkedut lagi. Baiklah. Saya ingin 3 lantai bawah dan Anda dapat menggunakan lantai atas untuk perdagangan herbal Anda. Saya tidak ingin gratis. Saya dapat membantu Anda dengan satu hal yang tidak bertentangan dengan prinsip. Ingat, saya seorang dokter, mungkin dengan keterampilan yang baik. Jadi, Anda tidak perlu terburu-buru untuk mewujudkan janji ini. King Sui menyarankan. Lang Chi berpikir sebentar dan mengangguk dengan gembira. Terima kasih, senior. Anda ingin membuka klinik. Anda dapat mengambil herbal sebanyak yang Anda inginkan dari tempat saya. Petik 2. Selanjutnya, Lang Chi memasuki gedung dan memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan barang-barang ke lantai atas. Dia bahkan menggeser papan nama tokonya 3 lantai lebih tinggi. Ada tangga utama khusus untuk naik di samping untuk penggunaan luar. Segera, lantai 1 hingga 3 dikosongkan. King Sui melihat ke ruang yang bersih dan kosong. Lantai marmer bisa memantulkan bayangannya. Ada ruang luar dan dalam yang bisa digunakan sebagai kamar tidur atau ruang perawatan tersembunyi. Sedangkan lantai 2 dan lantai 3 bisa menjadi kamar tidur. Segera setelah itu, Lang Chi menyuruh anak buahnya mengumpulkan peralatan untuk klinik dan rak obat. Mereka memiliki kualitas terbaik. Dalam waktu singkat, itu tampak seperti klinik yang layak. King Sui terkesan dengan efisiensi dan ketegasan Lang Chi, tanpa penundaan sedikit pun. Saat itu tengah hari ketika mereka telah menetap. Pada siang hari, King Sui menerima papan nama. 3 kata terukir indah di papan nama, Aula Masakan Kekaisaran. King Sui tidak terburu-buru. Lagi pula, itu belum resmi. Apalagi ini sudah siang. Lang Chi, ayo kita makan. Oke, bagaimana dengan Jade Fragrant Restaurant? Jawab Lang Chi. Dimanapun katamu. Saya baru di sini jadi saya tidak akrab dengan tempat ini. King Sui mengangguk. AST 1978 Restoran Wangi Giok, pemilik cantik, herbal. Jade Fragrant Restaurant juga berada di Jalan Yusang. Itu hanya kurang dari 300 meter dari lokasi King Sui. Itu adalah restoran makan, tapi itu jauh lebih besar dari Imperial Cuisine Hall yang King Sui kelola saat ini. Tetap saja, itu relatif lebih kecil dari toko-toko di sekitarnya. Senior, meskipun restoran Wangi Giok ini tidak terlalu besar, ini sangat populer. Jade Fragrant Restaurant memiliki anggur terbaik di seluruh Northern Ice Domain.
Makanan dan minuman di sini tidak bisa ditukar dengan uang. Seseorang harus memiliki pesona batu giok untuk masuk. Petik 2. Di pintu masuk, Lang Chi mengeluarkan pesona batu giok dan menunjukkan penjaga yang berdiri di pintu masuk ke Jade Fragrant Restaurant. Kemudian, dia memimpin King Sui ke restoran. Mereka yang memiliki jimat giok bisa membawa orang, tetapi jimat giok biasa hanya bisa membawa paling banyak 3 orang. Ada tingkat pesona batu giok yang berbeda, yang tertinggi mampu membawa beberapa puluh orang. Meskipun yang dimiliki Lang Chi bukan yang terendah, dia hanya bisa membawa paling banyak 5 orang. Senior, pesona giok ini untukmu, Lang Chi terdengar berat hati. Memasuki Jade Fragrant Restaurant, dia menyerahkannya ke King Sui. King Sui melambai, aku tidak tertarik dengan ini. Lang Chi dengan cepat mengambilnya kembali. Terima kasih, senior. Saya memiliki pesona batu giok ini secara kebetulan. Makanan di sini sangat enak. Hidup saya akan sangat menyesal jika saya tidak bisa makan di sini lagi. Pada saat itu, seorang wanita terlihat menuruni tangga. Dia tersenyum, bagaimana saya memanggil Anda, Tuan? King Sui hanya memperhatikan wanita itu setelah mendengarkan nada lembut ini. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun di kehidupan sebelumnya. Namun, King Sui sedang berbicara tentang semacam pesona yang matang. Kulitnya lebih besar dari 20 tahun dengan tampilan dewasa. Matanya cerah dengan sedikit senyum. Itu tidak memikat tetapi murni. Ada rasa yang bersih dan mulia. Kulitnya seindah batu giok, halus dan tanpa cacat. Rambutnya yang gelap dan berkilau diikat menjadi sanggul dan semakin meningkatkan keanggunannya. Leher I-nya tampak ramping. Hidungnya tinggi dan bibirnya sedikit tebal dan cemberut. Namun, itu tidak mempengaruhi penampilannya. Sebaliknya, itu melengkapi penampilannya yang I. Gaun hijau tua itu benar-benar memesona pada sosoknya yang ramping dan tinggi. Dia menggerahkan tapi tanpa tonjolan yang tidak diinginkan, nya sangat besar dan bagian belakangnya sangat penuh, yang membuat pinggangnya tampak lebih kecil. Saat dia berjalan menuruni tangga, dia memiliki keanggunan yang luar biasa. Pesonanya lembut, memikat, dan berfluktuasi dengan sedikit rasa keangkuhan, kelemahan, dan lesu. King Sui tidak menyangka akan bertemu dengan kecantikan yang luar biasa di sini. Wanita ini tidak diragukan lagi kecantikan yang luar biasa. Dia sebanding dengan Huoyun Liuli. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia bahkan lebih baik. Halo, Nyonya Bos Yu. Nyonya Bos Yu. Yang mengejutkan King Sui, restoran Jade Fragrant adalah milik wanita ini. Sulit untuk mengelola restoran baik di kehidupan sebelumnya atau di 9 benua. Bahkan lebih sulit untuk mengelolanya dengan baik. Wanita itu mengangguk pada Lang Chi, tidak terlihat bermusuhan atau ramah. Kemudian, dia menatap King Sui. Aku di sini hanya untuk makanan. Nama keluarga saya adalah King. King Sui menyapa sambil tersenyum. Pak, King, ini pasti pertama kalinya kamu ke sini. Wanita itu tersenyum. King Sui tidak tahu mengapa wanita ini menghalanginya, tetapi dia mengangguk. Baiklah, seharusnya aku tidak mengganggumu lagi. Sampai jumpa saat aku melihatmu. Wanita itu menyadari keengganan King Sui untuk melanjutkan pembicaraan. Karena itu, dia tersenyum pada King Sui dan pergi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang tidak melanjutkan percakapan dengannya. Senior, pemilik ini sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa dia sangat kuat. Beberapa mengklaim bahwa dia berasal dari latar belakang yang kuat. Bagaimanapun, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Petik 2. Setelah mendapatkan tempat duduk, Lang Chi memesan hidangan populer di restoran. King Sui memperhatikan harganya. Itu memang jauh lebih mahal daripada makanan biasa. Lang Chi bahkan tidak mempermasalahkan harga seolah-olah itu adalah hal yang paling alami. 1/4 jam kemudian, hidangan disajikan. Uap panas keluar dari piring. Aromanya kuat dan menyegarkan, seolah meresap ke dalam tubuh. Hidangan disajikan dalam piring keramik giok putih, hijau, dan ungu. Mereka tampak sangat indah, halus, dan sangat berkelas. Meskipun porsinya kecil, rasanya luar biasa. Sebenarnya, dia telah memperhatikan aroma itu begitu dia melangkah ke Jade Fragrant Restaurant. Aromanya sangat ringan pada saat itu. King Sui tahu itu tidak menyiratkan keterampilan kuliner yang baik, tetapi ramuan khusus. Wanita paling pintar tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Herbal adalah hal yang paling penting. Ramuan jenis ini berbeda dari ramuan King Sui. Pertama, itu tidak cocok dalam hal usia. Alam Valet Jade Immortal memiliki indera spiritual yang melimpah. Itu bisa memenangkan ramuan semacam ini dengan mudah oleh lingkungannya, apalagi kualitas tanah dan mata air spiritual. Coba rasakan, senior. Hidangan adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Banyak orang datang dari tempat yang jauh untuk makan di sini. Lang Qi memberi isyarat kepada King Sui untuk mencicipi. King Sui menurut dan menggigitnya. Rasanya sangat enak, dan mirip dengan ramuannya sendiri. Namun, itu jauh lebih lemah. Hidangan di Jade Fragrant Restaurant sangat rapi. Ini meningkatkan rasa sampai batas tertentu. Bagaimanapun, penampilan hidangan itu sangat penting. Tidak buruk. King Sui dengan tenang berkata. Lang Qi mulai berpesta dengan gembira. Dia memesan sepiring penuh hidangan lagi setelah selesai. King Sui tidak makan banyak sedangkan Lang Qi melahap sebagian besar dan bersandar di kursi dengan puas. Dia menghela nafas dengan emosi, aku ingin tahu siapa yang bisa menikahi Lady Boss Yu. Dia akan puas hanya dengan bisa menikmati makanan setiap hari. King Sui tersenyum sebagai tanggapan. Ini pasti pecinta kuliner seperti yang mereka katakan di kehidupan sebelumnya. Lady Boss Yu sangat mempesona dan cantik, satu dari sejuta kecantikan. Mengejutkan bahwa seseorang hanya bisa menikmati makanan dan mengabaikan kecantikannya. Konfusius telah mengatakannya dengan benar. Keinginan untuk makanan dan adalah bagian dari sifat manusia. Plus, makanan melebihi. Ketika mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall yang belum dibuka, hari sudah sore. King Sui berencana untuk tidak membukanya hari ini, jadi, dia memberitahu Lang Qi, kami akan meresmikannya besok. Datang dan bantu aku kalau begitu. Petik 2. Baiklah, tidak masalah. Senior, kalau begitu, sekarang saya akan lakukan apapun yang kamu mau. Ingatlah untuk datang lebih awal besok. King Sui melambai. Lang Qi mengangguk dan pergi. King Sui tidak mengikuti Lang Qi. Dia tidak peduli jika Lang Qi pergi ke sang klan. King Sui duduk di kursi santai dan merenung. Dia sedang memikirkan jalan masa depannya. Olah masakan kekaisaran dilengkapi dengan bumbu dan makanan, tetapi tidak berbenturan dengan restoran wangi giok. King Sui tidak ingin mengundang masalah dari konflik lain, tetapi Imperial Cuisine Hall akan membuat beberapa roti zamrud yang berisi rempah-rempah yang lezat dan sehat. Dengan itu akan berdampak pada Jade Fragrant Restaurant pada akhirnya. Namun, karena adanya kebijakan pesona giok restoran Jade Fragrant serta jumlah orang di dunia ini, mungkin bahkan 1 dari 10.000 orang di kota Great Sang pernah mencicipi makanan di restoran Jade Wangi. Oleh karena itu, secara tegas, tidak akan ada konflik sama sekali. Namun, ada masalah lain yang harus dipertimbangkan. Misalnya, orang mungkin berkomplot melawannya. King Sui tidak bisa menyelesaikan masalah sepele setiap hari bahkan dengan kekuatannya yang kuat. Dia akan membutuhkan beberapa teman dan kekuatan untuk menghalangi gangguan. Lubang semut kecil bisa merobohkan seluruh tanggul. Tidak ada satu masalah pun yang harus diremehkan, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. AST 1979 seekor harimau jahat tidak akan pernah menyakiti anaknya, kata siapa. King Sui merenungkan masalahnya. Pada dasarnya, dia tidak terbiasa dengan tempat ini. Lebih buruk lagi, dia tidak mengenal siapapun di sini. Untungnya, Imperial Cuisine Hall belum buka, jadi akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Mungkin, dia harus benar-benar mempertimbangkan untuk merekrut siswa dan mengatur pasukannya sendiri sekarang. Apakah ini klinik? Sebuah suara lembut terdengar tiba-tiba. King Sui mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita dengan seorang anak. Wanita itu tampaknya lebih muda dari 30 tahun, dia cukup cantik dalam arti yang tenang. Hanya aneh bahwa King Sui tidak dapat menemukan sedikit pun kultivasi pada dirinya. Pakaiannya sangat sederhana, namun pakaiannya tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Temperamennya benar-benar luar biasa, cukup untuk membuat orang mengabaikan penampilannya yang sederhana. Bahkan suaranya lembut dan anggun, begitu menyenangkan di telinga hingga tak terlukiskan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun berdiri di sampingnya. Dia tampak agak pucat tapi matanya bersinar terang. Berdiri di samping wanita itu, dia menatap King Sui dengan rasa ingin tahu. King Sui tersenyum dan berdiri, kami bahkan belum buka. Bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah klinik di sini? Saya melihat beberapa herbal di sini dan tempat ini terlihat seperti klinik, kata wanita itu lembut sambil tersenyum. King Sui tidak tahu alasannya, tetapi dia merasa nyaman dan bahagia saat pertama kali melihat wanita ini. Dia tersenyum, saya akan buka besok dan Anda adalah pelanggan pertama saya. Saya ingin tahu bagaimana saya bisa membantu Anda. Semuanya gratis hari ini, jamu juga akan gratis jika diperlukan. Petik 2. King Sui mencatat bahwa wanita itu tidak kaya secara finansial, itulah sebabnya dia memberinya hak istimewa seperti itu. Karena dia benar-benar bahagia, itu datang dari lubuk hatinya. Terima kasih, bisakah kamu melihat anakku? Dia cukup sering pingsan,
Terkadang dia bugar dan sehat dan terkadang tidak. Wanita itu membawa anak laki-laki itu ke sisi King Sui. King Sui berpengalaman dan pasti bisa melihat kesulitan wanita itu. Dia seharusnya sudah membawa putranya ke banyak dokter, tetapi mereka tidak dapat menemukan solusi. Penyakitnya dapat berupa tidak dapat disembuhkan atau hanya sementara tidak dapat diobati karena keterbatasan keuangan mereka. King Sui tersenyum dan mengangguk. Bagaimana perawatannya sebelumnya? Saya membawanya ke banyak dokter tetapi mereka tidak dapat membuat diagnosis. Sejak saat itu, saya ingin membawanya ke dokter dan alkemis yang lebih baik, tetapi kami tidak dapat menemukan jalannya. Saat dia mengatakan itu, ada kelelahan yang tak tersembunyi di matanya yang indah. Jangan khawatir, dia akan sembuh di sini, kata King Sui dengan tenang. Terima kasih. Wanita itu mendapatkan kembali penampilannya yang damai. Namun, penghargaan ini hanya semacam formalitas. King Sui tahu tentang itu tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya perlu menunggu sampai dia menyembuhkan putranya, dia akan percaya padanya. King Sui mendekati pria kecil itu dan memeriksanya secara detail. Setelah itu, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada wanita itu. Saat berbicara, King Sui mengamati anak kecil itu. Setelah melihat kondisi bocah itu menggunakan teknik penglihatan surgawi, dia tercengang. Kemudian, dia menatap wanita itu. Dia hanya wanita biasa tanpa kultivasi, hanya auranya yang luar biasa. King Sui sudah tahu tentang kondisi anak itu dan itu bukan penyakit atau racun. Seseorang menggunakan teknik unik untuk menyegel meridiannya. Dalam keadaan normal, akan sulit baginya untuk mencapai usia 9 tahun. King Sui bertanya-tanya siapa yang begitu kejam. Jelas bahwa orang yang melakukan ini, telah menyegel meridian anak ini ketika dia masih sangat muda. Itu pasti tindakan yang menghalangi anak untuk tumbuh dengan sengaja. Apakah sulit untuk diobati? Wanita itu tahu bahwa itu sulit begitu dia melihat ekspresi cemberut King Sui. Dia datang untuk mencoba peruntungannya hari ini dan dia sudah mati rasa terhadap kekecewaan yang berulang. Jadi, tidak mengherankan baginya ketika dia melihat ekspresinya. Jujur saja, aku bisa menyembuhkannya, tapi ini bukan penyakit. Ada seseorang yang tidak ingin anak ini berumur panjang. King Sui meninggalkan anak kecil itu untuk bermain sambil mengatakan ini. Wanita itu gemetar. King Sui menganggap bahwa dia tahu dalang di balik tindakan ini. Dia menatap putranya dengan tatapan kosong, wajahnya menjadi pucat saat itu. Sepertinya dia tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu, oleh karena itu, King Sui tidak mengalihkan perhatiannya darinya. Meskipun dia tidak tahu tentang masalahnya, dia juga enggan untuk menemukan kebenaran. Melihat wanita itu, dia sangat menyedihkan sekarang. Sayangnya, ada begitu banyak orang seperti dia di seluruh dunia. King Sui tahu dia bukan orang suci dan tidak akan pernah menjadi orang suci. Tuan, tolong selamatkan dia masih muda dan perjalanannya masih sangat panjang. Wanita itu menggigit bibirnya dan ragu-ragu sebelum berbicara. King Sui mengangguk, dia menghormati pilihannya. Bagaimanapun, dia memberinya janji sebelumnya, pelanggan pertama dapat menerima pengobatan gratis. Mudah bagi King Sui untuk merawat bocah itu dengan membuka segel ke meridiannya. Segera setelah itu, dia menggunakan Five Elements Divine Needle di tubuh bocah itu. Hanya butuh 1 jam atau lebih sampai dia membuka meridian sepenuhnya. Tiba-tiba, King Sui memiliki perasaan aneh. Perasaan ini adalah hubungan yang tak terucapkan, seolah-olah dalang tahu bahwa segel itu terbuka pada saat itu. Baiklah, aku harus mengingatkanmu. Pria yang melakukan ini padanya, telah merasakan kesembuhan anak itu. King Sui berbicara dengan lembut, dia tahu bahwa dia memahami hal ini dengan baik. Terima kasih dokter. Wanita itu gemetar. Dia berbalik, meninggalkan bayangan keputusasaan. Tunggu sebentar, kata King Sui dengan cepat. King Sui tahu bahwa dia adalah seorang wanita dengan cerita. Dia mengingatkannya pada King. Meskipun bukan orang suci, dia harus melakukan apapun yang dia bisa karena dia sudah mengalami masalah ini. Wanita ini memiliki aura khusus seperti Yun Yang saat itu. Itu menghibur dan King Sui tidak ingin kehilangan perasaan yang baik. Wanita itu berbalik ke arah King Sui sambil terlihat sangat terkejut, Tuan. King Sui menggosok hidungnya, jangan ragu untuk berbagi cerita Anda jika itu nyaman, saya mungkin bisa membantu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kamu penyelamatku, aku tidak bisa merepotkanmu. Saya bukan orang biasa, apakah kamu tidak khawatir tentang anakmu sendiri? Tidakkah kamu ingin melihatnya tumbuh? King Sui tahu tentang apa yang paling dia pedulikan. Seperti yang diharapkan, wanita itu berhenti dan menatap King Sui. Orang itu menakutkan. Kupikir kau bukan tandingannya, dia akan membunuhmu. Sudah terlambat untuk itu. Anak Anda diberi segel di meridiannya,
saat saya membuka segel, saya sudah menyinggung perasaannya. Karena itu, karena saya sudah dalam masalah, tidak ada bedanya, kata King Sui dengan santai. Wanita itu menghela nafas, aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, sungguh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bukan orang biasa. Jelaskan masalahnya kepada saya. Saya cukup yakin bahwa saya dapat membantu Anda, atau setidaknya memastikan keselamatan Anda bersama dengan anak Anda, kata King Sui dengan percaya diri, dia memiliki keyakinan tinggi pada kemampuannya. Mata wanita itu bersinar. Pada saat itu, ada lingkaran cahaya di matanya yang sangat indah. Namun, itu singkat dan segera kembali damai. Dalang di balik tindakan ini adalah dari klan Lang, dia seharusnya menjadi kepala klan Lang sekarang. Klan Lang memiliki kedudukan yang setara dengan klan Sang di kota Sang besar ini. Ketika saya bertemu dengannya, dia belum menjadi kepala klan Lang. Jika saya harus menggambarkan dia, dia adalah seorang jenius tetapi juga. Dia akan melakukan apa saja untuk keuntungannya sendiri, tidak peduli seberapa jahat dan kejamnya cara itu. Sayangnya, saya pernah menjadi istrinya dan anak ini adalah putra kami. Dia ingin membunuh putranya sendiri karena dia bermaksud menikahi seorang wanita dari klan Sang, semua untuk menstabilkan posisinya di kota Great Sang. Dia juga mengusir kami untuk menyenangkan wanita itu. Selain itu, dia bahkan menyingkirkan kultivasi saya dan melakukan sesuatu yang jahat pada putranya sendiri. Bahkan seekor harimau ganas tidak akan pernah menyakiti anaknya, tetapi dia bahkan tidak sebanding dengan binatang buas. AST 1980 Nyonya Lang. Seorang tiran lokal, wanita itu tidak berharap King Sui membantunya. Dia hanya memberitahu King Sui kondisinya karena dia sudah mengganggu King Sui. Oleh karena itu hanya tindakan sembrono karena putus asa. Dia hanya membiarkan semuanya keluar sebagai cara untuk melegakan. Lagi pula, dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun, sebagai seorang wanita yang putus asa dia bahkan tidak mempedulikannya lagi. King Sui menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator setelah mendengarkannya, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat dia. King Sui bertanya setelah berpikir, tingkat apa kultivasi Anda sebelumnya? Wanita itu tidak mengharapkan pertanyaan King Sui. Tetap saja, dia menjawab, saya sebelumnya berada di tingkat Dewa Palsu Puncak, tetapi saya berlatih jari Yin Yang. Ini adalah teknik yang jahat. Bahkan prajurit Divine berlevel rendah tidak sebanding denganku. Kalau begitu, kamu harus memiliki kecepatan yang luar biasa, King Sui tersenyum. Langkah pembalikan Yin Yang yang digabungkan dengan jari Yin yang dianggap sebagai gerakan yang unggul, mereka adalah pasangan yang sempurna, wanita itu menjelaskan dengan tepat. Bagaimana dengan ini? Saya akan membantu Anda memulihkan kekuatan Anda dan Anda dapat tinggal di sini selama beberapa waktu atau mendapatkan tempat terdekat. Hanya saja, jangan terlalu jauh dariku. Saya takut tidak bisa tepat waktu jika ada sesuatu yang terjadi. Selain itu, klinik akan dibuka besok, kamu harus datang juga. King Sui tersenyum. Kamu dapat memulihkan kultivasiku. Saya pasti akan datang besok, wanita itu terkejut dan berkata. Jika Anda memiliki kultivasi sebelumnya, saya kira saya bisa membantu. King Sui memberi isyarat pada wanita itu untuk mengulurkan tangannya dan dia memeriksa denyut nadinya. Wanita itu berkulit putih, dia adalah kecantikan yang temperamental. Dia memang cantik. Dengan demikian, auranya luar biasa pada pandangan pertama. Wanita itu memiliki dantian yang kosong. Meridiannya pecah seperti dua kebocoran besar pada pipa, air hanya bisa bocor keluar alih-alih bergerak maju. Oleh karena itu, dia tidak bisa lagi memfokuskan ki-nya di dantian dan membentuk topan. Dia bisa dianggap sebagai orang cacat jika dia tidak bisa mempertahankan origin ki-nya. Setelah itu, King Sui membantu menghubungkan meridiannya yang rusak. Dengan tangan suci dan kekuatan kelahiran kembali, dia menyembuhkan meridiannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Selanjutnya, dia membantu menggambar ki-nya. King Sui menggunakan infus kekuatan dan energinya sebagai penginduksi untuk memasuki dantian secara langsung. Dantian yang ditinggalkan dalam jangka panjang mendapatkan kembali kelembapan seperti sumber mata air. Itu memulai fungsi normalnya dan menghasilkan origin ki terus-menerus. King Sui tahu bahwa dia telah berhasil. Meskipun kelihatannya sederhana, dia perlu memulihkan banyak fungsi tubuh lainnya selain menghubungkan meridiannya yang rusak. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan kembali kekuatannya. Wanita itu mengumpulkan kekuatannya lagi di depan King Sui. Waktu terbang secara bertahap. Dalam waktu 1 jam, wanita itu pulih. Saat ini, dia hampir mencapai tingkat keilahian dan kekuatannya lebih besar daripada sebelum kultivasinya dihancurkan. Wanita itu tercengang, dia mulai percaya pada apapun yang dikatakan King Sui sebelumnya. Seperti yang dia katakan,
dia bisa menjamin keselamatannya dan dia bukan pria biasa. Dia percaya sekarang, setiap awan memiliki lapisan perak, itu memicu harapan baru untuk keputusasaannya. King Sui terpesona setelah melihatnya. Penampilannya berubah saat kekuatannya pulih. Perubahannya sedikit dan aneh, tapi terlihat jelas seperti transformasi warna putih polos menjadi warna-warni. Aura wanita menjadi lebih menonjol dan bahkan wajahnya menjadi lebih hidup. Dia terlihat sangat cantik dan mudah didekati. Dengan demikian, King Sui mengerti mengapa klan Lang telah menghancurkan kultivasinya. Dia adalah wanita cantik yang bisa menghancurkan seluruh bangsa. Dia tidak membutuhkan pesona dan penampilan asmara untuk mencapai level itu. Pria manapun akan tertarik hanya dengan melihatnya saat ini. King Sui terkesan dengan pria yang menyakitinya. Pria ini pasti sangat kejam untuk bisa melakukan itu. Tuan, bagaimana saya bisa membalas budi Anda? Kata wanita itu dengan serius. King Sui tersenyum, ada 3 lantai di sini, lantai 3 adalah kamar tidurmu dan lantai 2 adalah milikku. Jika Anda ingin membalas budi, bantu saya di toko saya untuk sementara waktu. Petik 2. Wanita itu terkejut, dia tidak berharap King Sui mengatakan itu. Dia tahu King Sui bermaksud membantunya dan mengangguk dengan gembira, terima kasih, terima kasih. Sama-sama dan jangan khawatir. Ini mungkin takdir. Sudah sangat ajaib bahwa Anda harus bertemu dengan saya di dunia yang besar ini. Lagi pula, ada begitu banyak orang di dalamnya. Sepertinya takdir bahwa kita memiliki ikatan ini. Apakah Anda mungkin tertarik dengan Art of Healing? King Sui bertanya setelah berpikir sebentar. Saya sekarang sudah setengah dokter demi anak saya. Saya telah belajar tentang seni penyembuhan selama beberapa tahun, jawab wanita itu dengan antusias. King Sui punya rencana kasar setelah mendengarkannya. Jadi, dia menanyakan beberapa pertanyaan terkait medis. Dia mulai dengan beberapa pertanyaan sederhana dan kemudian beberapa pertanyaan yang lebih sulit. Dia menyadari bahwa wanita itu memiliki bakat besar dalam hal ini. King Sui bertanya tentang banyak herbal kemudian dan dia bisa menjawab nama, kegunaan, usia, kontraindikasi, dan kombinasinya. Ingatannya luar biasa dan dia sangat brilian. King Sui mengeluarkan bukletnya. Selain pengalamannya, ada pembenaran dari banyak penyakit dan perawatan yang dinyatakan. Buklet itu sangat berharga. Hafalkan ini, karena Anda sudah memiliki dasar yang baik. Setelah ini, saya akan mengajari Anda sesuatu dan Anda dapat mulai melihat pasien dan menyelamatkan nyawa, kata King Sui sambil tersenyum. Ini, kenapa kamu begitu baik padaku? Kata wanita itu setelah ragu sejenak. King Sui senang, baiklah, saya melakukannya agar Anda dapat membantu saya. Lagi pula, saya sendirian di sini, mungkin akan sangat sibuk setelah pembukaan klinik. Pada saat itu, saya tidak bisa mengelola tempat ini sendirian. Kali ini, wanita itu tetap diam dan menyimpannya di dalam hatinya. Beberapa hal tidak boleh dilupakan sepanjang hidup, itu bisa menjadi hal yang baik atau buruk. Keesokan harinya, masih pagi ketika Lang Qi datang. Dia menghormati King Sui seperti biasa, dia terlihat seperti orang pintar dengan mata yang tajam. Dia tahu kekuatan hebat King Sui setelah pertarungan sebelumnya. Bahkan, dia belum pernah bertemu seseorang yang bisa membuatnya putus asa. Klan Sang mungkin memiliki kemampuan ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. King Sui senang melihat Lang Qi, atau yang lain, terlalu sepi dan sunyi di sini. King Sui tidak memberitahu Istana Abadi Dunia Bawah Utara dan Luan-Luan, karena itu tidak perlu. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain dan tidak membutuhkan siapapun untuk mendukungnya. Itu bagus untuk menjadi kesepian, dia tidak takut karena kekuatan dan kemampuannya. Wanita itu juga bangun pagi-pagi, tetapi bocah lelaki itu belum bangun. Lang Qi melihat wanita itu dan diam-diam menunjukkan ibu jarinya yang besar kepada King Sui. Namun, setelah beberapa saat, Lang Qi langsung mengubah ekspresinya, Nyonya Lang. King Sui mengerti bahwa Lang Qi mengenal wanita itu dan berkata, dia akan tinggal di sini dan membantuku. Lang Qi adalah orang yang tegas, jika informasi ini keluar, dia tahu dia mungkin tidak akan pergi tanpa cedera dan bahkan bisa terbunuh. Dia tahu tentang klan Lang dan klan Sang dengan baik. Dia tahu pasti bahwa dia tidak akan pernah bisa main-main dengan salah satu dari mereka. Lebih buruk lagi, klan Lang dan klan Sang sudah menjadi saudara sekarang. Memikirkan itu, Lang Qi memiliki dorongan untuk bunuh diri. Meskipun dia memiliki keyakinan pada King Sui, latar belakang lawannya terlalu kuat. Dia tidak berpikir bahwa King Sui bisa memenangkan tiran lokal di sini. AST 1981 pembukaan yang tenang, hanya satu pelanggan. King Sui memperhatikan kesulitan Lang Qi,
tetapi seorang pria harus membuat pilihannya. Seseorang harus menawarkan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dan harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. King Sui tersenyum pada Lang Qi, dia tidak akan pernah bertindak melawan Lang Qi terlepas dari pilihannya kecuali Lang Qi bertindak melawannya terlebih dahulu. Melihat senyum percaya diri King Sui, dia memiliki perasaan aneh bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan pria ini. Seolah-olah klan Sang dan klan Lang tidak bisa menghentikan King Sui. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia mengikuti King Sui, dia akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia akan dipukuli sampai mati jika dia tidak memilih antara klan Sang dan klan Lang. Namun, jika dia memilih satu dan melawan pria di depannya, dia juga akan mati. Dalam hal ini, dia hanya akan bertaruh. Tidak akan ada perubahan di klan Sang, tetapi mungkin berbeda jika dia mengikuti pria ini. Seperti kata pepatah, hanya seekor naga yang ganas yang akan melewati badai. Karena dia ada di sini dan tidak ditakuti oleh klan Sang dan klan Lang, dia jelas adalah naga. Wanita itu mengangguk ke Lang Qi dan kemudian mulai menyeka meja dan rak. King Sui tidak menghentikannya. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda dengan cara apapun, Tuan, kata Lang Qi serius. King Sui mengangguk. King Sui tahu pikiran Lang Qi. Itu sudah terlambat di pagi hari. Matahari sudah naik tinggi di langit. Bersamaan dengan itu, kabut dibersihkan dan pancaran sinar matahari menyinari seluruh dunia. Pada saat ini, Aula masakan kekaisaran King Sui memiliki papan nama yang dipajang. Retakan. Lang Qi menggantung petasan panjang di pintu. Suara petasan yang pecah menarik perhatian beberapa penonton. Bagaimanapun, itu adalah jalan Yusang di sini, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Segera, semua orang tahu bahwa ada klinik baru di sini, berita itu tidak membawa kekacauan, tetapi wanita itu melakukannya. Pernahkah kamu mendengar itu? Nona Lang ada di klinik. Ya, Lady Lang adalah mantan istri kepala Lang Clan saat ini. Pemilik klinik benar-benar berani. Memang, meskipun dia bukan lagi wanita kepala, semua orang tahu itu dengan baik. Tidak ada yang berani mengambil bagian dari wanita ini. Petik 2. Terus terang, wanita ini sangat cantik. Lihatlah auranya, dia jauh lebih baik daripada wanita klan Sang yang dinikahi kepala. Kehilangan semangka demi biji wijen, sungguh sia-sia. Kamu tidak tahu apa-apa, klan Lang tidak stabil sekarang. Kepala saat ini masih agak muda dan tidak dapat menstabilkan posisinya tanpa menikahi salah satu klan Sang. Tidak ada pilihan lain, saya mendengar dia akan membawa wanita ini kembali begitu dia berdiri teguh. Petik 2. Kepala klan Lang sangat kejam, dia bahkan mengusir wanita dan anaknya sendiri. Kekejaman adalah tanda orang hebat, hanya orang kecil yang puas dengan kelembutan. Orang sukses tidak akan mempermasalahkan hal kecil ini. Saya tidak memiliki kekejaman seperti itu, sepertinya saya tidak bisa sukses besar lagi. Dengan kekuatanmu, tidak ada gunanya menjadi kejam. Anda hanya akan mati lebih cepat. Petik 2. King Sui mendengar diskusi dengan jelas dan dia tahu berita itu akan menyebar dengan sangat cepat. Begitu Imperial Cuisine Hall-nya mendapatkan popularitas, masalah akan segera datang. Pembukaannya hari ini tidak akan begitu mulus. Banyak orang akan datang dan memberi selamat atas pembukaan orang lain, di sisi lain, tidak ada yang datang ke pembukaan aula masakan kekaisaran King Sui. Hanya 2 orang yang datang membantu. Bahkan pembukaan sebuah toko kecil tidak akan sepi seperti ini, karena setiap orang biasa akan memiliki beberapa teman yang datang untuk memberikan dukungan. Namun, toko King Sui di Jalan Yusang ini hampir sepi. Saat petasan selesai, Imperial Cuisine Hall mulai beroperasi. Lang Qi terkikik canggung dan menatap King Sui. Tidak ada suasana ucapan selamat di sekitar. Para pengamat ini tidak akan pernah masuk ke toko dengan kehadiran Lady Lang di dalamnya. Ini akan seperti mengundang masalah. Begitu klan Lang mengetahuinya, mereka harus menanggung semua konsekuensinya. Pak King, mengapa Anda tidak mengundang saya untuk grand opening Anda? Sebuah suara lembut dan indah terdengar. Itu merdu dan sangat menyenangkan untuk didengar. Pemilik Jade Fragrant Restaurant berjalan dengan gaun hijau tua. Sosoknya ramping dan melengkung tanpa cacat sedikit pun. Tempat yang paling menonjol adalah dada dan pantatnya yang menggerahkan, kedua senjata itu membuat pinggangnya lebih ramping secara visual. Dia memberikan rahmat yang luar biasa ketika dia mendekati klinik. Auranya lembut, menawan, dan arogan dengan sedikit rasa lemah dan lesu. Tidak ada orang yang tidak mengenali pemilik Jade Fragrant Restaurant. Wanita ini sangat populer. Setelah melihatnya, kerumunan segera menjadi pelayan dan menyapanya dengan cara yang menyanjung.
Wanita itu mengangguk kepada orang-orang di sekitar tanpa sepatah kata pun, terlihat netral. Halo, selamat datang. King Sui tersenyum ketika dia mengatakannya, tetapi dia sebenarnya tidak bisa berkata-kata. Mereka bahkan bukan teman untuk saat ini karena dia tidak banyak berbicara dengan wanita ini ketika mereka makan di Jade Fragrant Restaurant kemarin. Wanita itu membawa dua wanita yang memegang pohon pinus zamrud ke King Sui. Setelah itu, Lang Chi meletakkannya di depan pintu. King Sui mengundang wanita itu ke aula masakan kekaisaran. Karena King Sui tahu bahwa tidak akan ada banyak pelanggan, dia hanya memiliki sedikit meja dan kursi. Pak King, aula masakan kekaisaran Anda tidak terdengar seperti klinik, wanita itu bertanya sambil tersenyum. Saat dia tersenyum, dia terlihat lebih menawan dan genit. Bahkan, kesombongannya juga lebih menonjol dengan cara ini, itu tinggi daripada sombong. Oleh karena itu tidak menjengkelkan, seperti semacam karisma. Selain mengobati penyakit, saya juga membuat beberapa masakan herbal, King Sui tidak berusaha menyembunyikan. Itu tidak perlu. King Sui yakin bahwa dia datang untuk menguji air alih-alih hanya memberi selamat kepadanya untuk pembukaan aula masakan kekaisaran. Oh, ada hidangan herbal, saya ingin tahu apa lagi yang Anda miliki, apakah saya memiliki keberuntungan untuk mencicipinya? Kata wanita itu senang. King Sui mengangguk, kami juga memiliki roti isi kukus dan mie berumur panjang. Anda adalah tamu hari ini, saya akan memenuhi semua kebutuhan Anda. Petik 2. King Sui sudah menyiapkan beberapa makanan sebelumnya. Dia menyimpan beberapa dari mereka di alam valet Jade Immortal karena mereka tidak akan rusak di sana. Jadi, King Sui membawa mereka keluar dari kerajaan dan menyajikan beberapa makanan panas dari ruang dalam. 3 roti kukus dari batu giok yang jernih ditempatkan di piring batu giok putih. Ada semangkuk kecil mie berumur panjang dan kaldu tulang harimau. Mangkuk dan sendok garpu terbuat dari bambu unggul. Aroma dari Imperial Cuisine Hall membuat orang-orang di luar ingin bergegas masuk ke dalam ruangan. Namun, mereka menahan langkah mereka begitu memikirkan klan Lang. Aroma ini lebih harum daripada Jade Fragrant Restaurant. Kurasa tidak. Kurasa begitu, tidak, aku tidak bisa menahan diri lagi. Kamu harus menahan apapun yang terjadi, pikirkan tentang trik klan Lang. Wanita itu tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa roti isi kukus bisa mencapai tingkat kelezatan ini. Itu canggih, ada aroma segar yang berasal dari uap yang beruap. Wanita itu tahu bahwa restoran Jade Fragrant miliknya telah kalah dalam hal memasak hanya dari aroma aromatiknya. Wanita itu memegang roti zamrud dan memiliki beberapa gigitan kecil. Dia menyelesaikannya segera, lalu, dia mengambil yang lain. Mie berumur panjang, kaldu tulang harimau, semuanya habis dalam waktu singkat. Dia makan dengan anggun, tapi dia tidak lambat sama sekali. AST 1982 Anda tidak berbeda dari seekor binatang. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa ketika dia selesai makan. Sebaliknya, dia menatap King Sui dengan serius. Matanya tampak serius dan juga agak aneh pada saat yang sama. Ya, aneh, begitulah seharusnya. Bagaimanapun, itu tidak seperti mereka saling mengenal dengan baik. Ini baru kedua kalinya mereka bertemu. Wanita itu mendapatkan semua yang dia miliki hari ini semua berkat Jade Fragrance Pavilion. Alasan dia memiliki posisinya hari ini juga terkait erat dengan Pavilion Wangi Giok. Tapi hari ini, Pavilion Wangi Giok miliknya menghadapi ancaman yang sangat besar, sedemikian rupa sehingga jika pria itu mau, dia bisa sepenuhnya mengganti seluruh Pavilion Wangi Giok dengan aula masakan kekaisaran. King Sui tetap diam. Dia menunggu wanita itu berbicara. Dia tahu bahwa wanita itu pasti akan mengatakan sesuatu. Ini benar-benar kejutan yang luar biasa. Selalu dikatakan bahwa mereka yang menjalankan bisnis yang sama sering berakhir sebagai musuh. Katakan padaku, haruskah aku menganggapmu sebagai musuhku? Wanita itu tersenyum dan menyebutkan. Seperti biasa, dia tidak terdengar marah saat mengatakannya. Bahkan, itu bahkan terdengar seperti dia bahagia. Pavilion Jade Fragrance terutama berfokus pada masakan. Oleh karena itu, hampir tidak akan berbenturan dengan hal-hal yang saya jalankan di sini. Saya biasanya memikirkan bisnis saya sendiri. King Sui tersenyum dan berkata, tidak apa-apa bahkan jika kita bentrok. Saya telah memikirkan situasi seperti ini sebelumnya. Saya hanya tidak pernah berharap hal itu terjadi begitu cepat. Petik 2. King Sui sangat mengagumi wanita itu karena kejujurannya. Dia sangat berharap bahwa kejujurannya benar-benar keluar dari hatinya. Tepat pada saat ini, langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari luar. Segera, suara-suara itu digantikan oleh suara orang berbicara. Lihat kepala klan Lang ada di sini. Ah,
sepertinya semuanya akan menjadi menarik hari ini, kata wanita itu. King Sui terdiam. Memang, akan ada orang yang merepotkan kemanapun dia pergi. Menurutmu apa yang akan dilakukan kepala klan Lang? Seseorang bertanya karena penasaran. Apakah kamu masih harus bertanya? Yang pasti, pemuda ini akan berada dalam masalah besar. Jangan meremehkan pemuda itu. Pemuda itu tidak boleh menjadi orang biasa, dia benar-benar berani bertindak seperti ini di depan klan Lang. Bahkan, mungkin bahkan klan Lang tidak bisa melakukan apapun padanya. Pria ini memiliki suara yang sangat kuat. Entah bagaimana, itu juga yang aku rasakan. Tampaknya hari ini, segalanya mungkin menjadi sangat menarik. Petik 2. Sekitar 10 orang memasuki Imperial Cuisine Hall. Dalam beberapa saat, suasana yang awalnya santai menjadi tegang dalam sekejap. King Sui memandangi orang-orang yang memasuki aula. Pemimpinnya adalah seorang pria. Dia tampak sangat muda dan memancarkan aura yang sangat tebal. Pada saat ini, Nyonya Lang, kebetulan sedang berjalan turun dari lantai 2. Ketika dia setengah jalan menuruni tangga, dia melihat pria yang memimpin kelompok itu dan langsung gemetar. Pria itu juga melihat Nyonya Lang. Pada saat ini, ekspresi pria itu menjadi lebih buruk. Dia mengalihkan pandangannya ke King Sui dan menatapnya dengan sangat galak. Sekarang, King Sui sudah berdiri. Dia tersenyum saat melihat orang-orang dari klan Lang. Hari ini adalah hari pembukaan toko saya. Saya menyambut Anda semua untuk mengunjungi toko kami. Apakah Anda lupa hal-hal yang saya katakan? Sepertinya kamu telah berhasil memulihkan kekuatanmu. Tidak ada jalan lain. Aku hanya akan melumpuhkannya sekali lagi. Pria itu bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan King Sui. Dia bahkan tidak repot-repot mengedipkan mata padanya. Dia segera menatap wanita itu dan mengatakan apa yang dia inginkan. Sebagai imbalan atas bantuannya, wanita itu mengabaikan kepala klan Lang dan tidak lagi repot-repot menatapnya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke sisi King Sui. Maaf atas masalah ini, saya. Cukup. Sekarang Anda adalah orang dari Imperial Cuisine Hall, wajar jika Anda berada di bawah perlindungan saya. King Sui tahu apa yang ingin dikatakan wanita itu. Karena itu, dia segera memotongnya. Kepala klan Lang menjadi lebih marah setelah diabaikan. Pada saat ini, dia melihat ke arah King Sui dan berkata, pergi dari tempat ini. Sekarang, semakin jauh Anda pergi, lebih baik, jangan paksa aku untuk bergerak. Jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan. Petik 2. King Sui tahu bahwa kata-kata kali ini dimaksudkan untuknya. Dia juga tidak merasa bahwa pria itu berbohong. Faktanya, klan Lang memiliki kekuatan yang cukup, atau lebih tepatnya, dia sendiri berasumsi bahwa dia memiliki kekuatan untuk menggertak King Sui. Itu sangat normal bagi kepala klan Lang untuk berbicara seperti itu. Juga tidak akan ada yang berpikir bahwa dia hanya menggertak. King Sui tersenyum. Senyumnya terlihat sangat santai. Namun pada saat ini, Nyonya Lang mendesak King Sui dengan nada gugup, Tuan, tolong pergi sekarang. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Jangan kembali lagi. Ketika kepala klan Lang melihat wanitanya sendiri seperti itu, saat dia melihat wajahnya yang sangat cantik yang dipenuhi dengan kecemasan. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat sedih karenanya. Ini pernah menjadi wanitanya, wanita yang sangat dia cintai. Namun, dia memilih beberapa hal lain daripada dia, menyebabkan dia kehilangan dia selamanya. Namun sekarang, melihatnya begitu khawatir tentang pria lain, dia merasakan semacam kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun segera, kesedihan itu berubah menjadi kemarahan. Dia menatap King Sui dengan marah. Orang ini tidak boleh hidup. Bahkan jika dia mungkin bukan alasan dia kehilangan wanita itu, pria ini harus mati. Karena dia tidak bisa mendapatkan wanita itu, tidak ada yang boleh melakukannya. King Sui memandang Nyonya Lang dan menggelengkan kepalanya, yah, aku ingin sekali melihat kematian, menyedihkan, seperti apa yang akan kuhadapi hari ini. Kepala klan Lang tampaknya terkejut. Dia menatap King Sui dengan heran. Dia tidak pernah berharap pria ini begitu keras kepala. Namun, tatapan kejam melintas di matanya, hancurkan semuanya di sini. Saya akan senang melihat apa yang bisa dia lakukan tentang itu. Petik 2. Orang-orang dari klan Lang segera berjalan menuju salah satu rak di Imperial Cuisine Hall. Huala, peng-peng. Setelah beberapa saat, suara keras bisa terdengar terus-menerus. King Sui tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Pemilik Jade Fragrance Pavilion mengernyitkan alisnya. Pada saat dia berdiri dan ingin mengatakan sesuatu, King Sui tersenyum, terima kasih Nyonya, telah datang ke sini hari ini. Sepertinya ada banyak hal yang terjadi saat ini dan karenanya, saya mungkin tidak dapat membantu Anda dengan apapun.
Anda dapat pergi dulu jika Anda mau. Petik 2. Wanita itu menggelengkan kepalanya, saya pikir akan lebih baik jika saya tetap tinggal. Apakah Anda membutuhkan bantuan? Petik 2. King Sui tersenyum, tidak. Ini membuat wanita itu semakin penasaran. Tokonya dirusak. Mengapa rasanya dia masih dalam suasana hati yang baik? Sangat sulit untuk dijelaskan, bahkan, dia juga terlihat dalam suasana hati yang luar biasa baik. Dia bertindak seolah-olah bukan tokonya yang dirusak. Sangat cepat, hampir semua yang ada di lantai pertama hancur. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma tanaman obat. Tanaman obat bisa terlihat tersebar di seluruh ruangan. Ibu, pada saat ini, bocah kecil itu turun dari lantai 2 dan memanggil Nyonya Lang ketika dia melihatnya. Saat ini, pria yang memegang batang besi itu kebetulan sedang berdiri tepat di depan tangga. Saat dia melihat bocah kecil itu, yang mengejutkan semua orang, dia benar-benar mengangkat batang logamnya dan menyerang bocah kecil itu. King Sui sangat marah. Jika itu bukan perintah kepala klan Lang, pria ini pasti tidak akan berani menyerang bocah kecil itu. Tidak mungkin dia tidak tahu siapa bocah kecil itu. Pada saat ini, wanita itu kembali ke akal sehatnya. Namun, serangan pria itu sangat mendadak dan cepat. Bahkan jika dia bermaksud untuk pergi dan menyelamatkan bocah kecil itu, masih ada beberapa orang yang berdiri di dekatnya dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup baik. Bahkan dengan kekuatan wanita itu, mustahil baginya untuk mengalahkan pria-pria ini sebelum batang logam mendarat di bocah itu. Suara keras datang tiba-tiba. Pria yang memegang batang logam itu berhenti. Setelah itu, dia turun perlahan. Pada saat ini, sumpit terlihat menembus otaknya. Sosok King Sui sekali lagi bergerak. Selanjutnya, suara peng-peng berturut-turut terdengar. Tidak lama kemudian, suara jeritan yang menyedihkan terus-menerus terdengar. Dalam beberapa saat, satu demi satu, mereka turun di luar Imperial Cuisine Hall. Masing-masing dari mereka menyemburkan seteguk darah segar dan jatuh ke tanah. Meskipun mereka tidak mati, mereka tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk berdiri. Wanita itu sudah menggendong bocah kecil itu. Dia tampak sangat pucat. Ekspresi putus asa di wajahnya menjadi lebih kuat. Lang Qi sekali lagi menyaksikan kemampuan King Sui. Meskipun dia hanya mengalahkan beberapa sampah, gerakan dan kecepatan yang mulus itu, dan serangan yang tepat bahkan tanpa keraguan sedikit pun, itu sudah semacam kesenangan hanya dengan melihatnya. Senang bertemu denganmu, Kepala Klan Lang. Toko saya baru buka hari ini dan Anda sudah berani menghancurkan hari besar saya. Saya khawatir Anda harus mengganti kerugian yang Anda buat. Tapi kemudian, ada satu hal yang membuat saya sangat penasaran, selalu dikatakan bahwa bahkan hewan pun tahu untuk tidak memberi makan anaknya sendiri. Mengapa bagi saya tampaknya Anda lebih buruk daripada binatang? King Sui berbalik dan tersenyum saat dia berjalan menuju kepala klan muda. Tidak ada perubahan dalam ekspresi kepala klan Lang. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan King Sui. Ketika dia melihat King Sui, dia benar-benar mengungkapkan senyuman, tidak ada yang pernah berbicara kepadaku seperti itu. Baiklah, hari ini saya akan menghitung semua tagihan dengan Anda dan pada saat yang sama, juga membiarkan Anda melihat betapa menyedihkannya Anda.